Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Amma ba'd. Al-mukarram Bapak dosen kita Bapak Haji Syekh Bakti, Allah itu hayat. Amin, amin. Dan sahabat dakwah yang saya hormati, di dalam setiap kehidupan kita, pasti kita semua pernah merasakan yang namanya ujian hidup. Ada ujian hidup itu bentuknya mungkin kemiskinan, terkadang bentuknya justru kemewahan harta. Belum. Buat yang masih bujang mungkin diuji dengan masalah kejombloannya, tentang jodohnya. Jadi yang sudah menikah diuji dengan ekonominya. Nambah lagi. Ekonomi mapan diuji dengan pil atau will. Tahu semua? Tahu. Pil pria idaman lain dan will Wanita idaman lain. diuji baik internal maupun eksternal. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya ujian yang kita alami. Terkadang di antara kita ada yang merasa putus asa. Ya Allah, begitu berat ujian yang saya alami. Hampir-hampir di antara kita mungkin ada yang putus asa, hampir bunuh diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita, seorang hamba, di luar batas kemampuan daripada hamba. Sahabat dakwah rahimahullah, oleh karena itu rupanya kata Allah tidak cukup. Tidak cukup Allah menghibur kita dengan ayat itu. Yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 153, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini semingguan awalnya ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dalam ayat ini ulama mengatakan bahwa Allah perintahkan kita untuk memohon kepada Allah dengan dua rumus. Pertama salat, sabar, yang kedua salat. Dan lagi-lagi sabar dan salat. Sabar ternyata dalam Al-Quran ada 103 kali Allah katakan kata sabar. Ini pun saya nggak ngitung, cuma saya baca di Google. Luar biasa. Dan ulama membagi 4 sabar, sahabat dakwah. Pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Maaf, naudzubillah. Di antara kita mungkin ada keluarga yang meninggal, kita bersedih. Musibah, nggak ada pilihan lain, harus sabar. Nggak bisa, ya Allah, hidupin lagi bapak saya, nggak bisa. Harus merasa sabar. Itu yang pertama. Sabar yang kedua, kata ulama, sabar ketika diberikan anugerah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah kita punya motor baru, istri Baru. Nah, untuk apakah motor baru, mobil baru, yang baru dari Allah kita gunakan? Untuk maksiat atau untuk beribadah kepada Allah? Yang ketiga, kata ulama, sabar ketika dalam ketaatan kepada Allah. Yang biasa som ayamul bid, puasa Nabi Daud, puasa sunnah. Kemarin kita tarawih tiap malam. Kalau kita nggak sabar, berhenti kita ibadah som, betul. Kalau kita nggak sabar, berhenti kita tarawih di musala atau masjid. Dan yang terakhir adalah sabar sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Ini yang keempat. Dalam keadaan sendiri, banyak uang, malam tahun baru, jomblo. Kalau kita punya uang, mau maksiat kepada Allah di puncak Bogor, barangkali naudzubillah bisa. Tapi kita sabar, kita menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan pidato yang singkat ini bermanfaat buat saya dan buat yang lain. Amin. Ini saja burung nuri, burung cendrawasih. Aduh. Burung gereja, burung kakatua. Itulah nama burung. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.